Halo guys, sekarang tanggal 14 Mei 2025 jam 3 ya. Belum tidur aku dari kemarin. Kemarin jam 3 aku kayak melek ya jam segini. Nyampe jam 3 lagi ternyata. Ini udah final. Sebenarnya masih satu aja. Si vending machine sebenarnya, vending machine integrasi sama crypto game coin. Ya ini adalah logo kriptoku. Jadi aku punya kripto sendiri, punya koin kripto, punya koin, ya tuh punya koin. Aku punya koinku sendiri buat game yang aku buat. Jadi udah berjalan di blockchain. Ya gitu. Ya meskipun masih bukan decentralized ya, tapi centralized, tapi ini blockchain yang berfungsi sepenuhnya, terintegrasi dengan ya nggak sempurna tapi dengan sangat baik di server game Rush, mulai dari transaksi basic, transfer, withdraw, terus apalagi sih cek saldo, balance ya kan, semuanya oke. Dan banyak plugin yang sudah terintegrasi sama si crypto game coinku. Singkatannya CGC, C-nya crypto, G-nya game, C-nya coin. CGC ini logonya itu C, G, ini C begini, terus G, terus C lagi gitulah ya, CGC gitu. Yang ditawarkan di gameku ini jelasnya adalah konsepnya seperti ini. Ya ini konsep miningnya. Jadi mining itu yang aku create di sini. Ini sebenarnya aku create video. Tadi aku rekam dikit tapi videonya burik. Gak apa-apa ya. Ini aku sembari dijelaskan. Nah, ini jangan di autoplay. Nah, kondisinya di sini gameplaynya itu adalah kalian itu farming, looting, harvesting lah, apa sebutan yang itu, greeding lah apa ya, pokoknya kayak gitu. Ngumpulin semua barang dari luar. Konsepnya enggak langsung kalian nebang pohon kayak sebelumnya. Nebang pohon sebelumnya adalah langsung mendapatkan reward ya. Saat ini enggak. Kalau dulu kalian farming, nebang, looting, buang, bodo amat, kalian tetap dapat duitnya gitu. Tapi saat ini enggak seperti itu. Jadi kalian setelah farming, mining, greeding dan sebagainya, kalian harus bawa pulang itu semua itemnya, disimpan di rumah, dijagain dalam waktu random. Ini waktunya random kayak gini, ini random. Jadi kalian akan mendapatkan rewardnya, akan dikasih rewardnya. Apa nyari K, huruf K, dikasih rewardnya gitu. Konsepnya itu yang masalah rewardnya. Reward 1 ya, itemnya random. Aku create scriptnya untuk mendapatkan itu semua adalah random. Aku sendiri juga nggak tahu kapan munculnya item-item tersebut. Tapi kalau aku create buka servernya ya tahu maksudnya. Baca secara manual aku nggak menentukan, tapi by system. Dan itu statusnya random. Nggak siap 1 jam, minimum 2 jam lah. Ada. K. Nggak 3 jam, nggak 4 jam, pokoknya ngacak. Jadi kalian ambil aja semua kebutuhannya, simpan, dan akan mendapatkan rewardnya. Reward yang dihitung adalah total harta benda kalian. Kalau misalkan di rumah udah ada batu 1000, kayu 1000, berarti kan total hartamu 2000 ya. Terdiri atas 1000 batu dan 1000 kayu. Setelah reward selesai, kalian mendapatkan nih, setelah reward dikirimkan nih, kalian mendapatkan nilai tersebut. Nanti nilainya itu akan kita voting lah, kalau misalkan terlalu murah atau terlalu mahal.
kita bikin balance saja lah biar kita sama-sama hidup ya kan. Kalau misalkan nanti setelah reward selesai kalian nggak melakukan apa-apa, nggak menambah kekayaan, ya kalian nggak dapat apa-apa. Jadi kalian harus menggunakan item tersebut, harus mencari item baru lagi biar mendapatkan reward lagi gitu loh. Lalu kalau sudah mengumpulkan reward, bawa pulang nih, kucuk bawa pulang, disimpan untuk berapa jam, dijagain jangan sampai dicolong. Kalian juga harus melakukan aktivitas mining juga. Kalau nggak ketahuan kalian melakukan aktivitas, kak ini lokal ya kak. Kalian nggak melakukan aktivitas setelah melakukan looting, misalkan aktivitas kalian harus nebang pohon atau looting berapa item ya, cari lagi sono apa, nyari apa hal-hal yang lain misalkan sesuai ketentuan ya, nanti akan dikasih tahu lah ketentuannya apa. Misalkan ini contohnya kayak gini, ini reward triggernya itu dipicu dengan stun si batu, corn sama potato misalkan. Ini contohnya, nilainya kan segini udah ditentukan nih by system, nanti kita share aja, kita terbuka kok. Nilainya berapa nanti kita terbuka, kita tentukan biar sama-sama enak. Kalau misalkan terlalu ngebot atau gitu-gitu aja permainannya ya nggak apa-apa, kita akan review lagi gitu kan. Jadi kayak gini, ini stone nilainya sekian, ini yang keluar nih di periode reward sekarang. Di reward sekarang ini munculnya ini, kalian harus kumpulkan stone, corn atau potato. Antara tiga ini kalian bisa kumpulkan, tapi kita nggak tahu. Pokoknya kumpulkan aja semua item, kumpulkan di rumah banyak-banyaknya, jadiin gudang, biar nanti mendapatkan rewardnya gitu loh cuy. Pokoknya gameplaynya itu nikmatin aja gamenya, jadi nggak usah terpaku harus nyari-nyari seperti apa. Lalu setelah ini dikumpulkan, misalkan kalian ngumpulin stone nih, atau kita nanti fix ya di ini pasti stone dapat, misalkan kalian dapat stone nih, tapi kalian setelah dibawa pulang, kalian kalau nggak ngapa-ngapain lagi ya setelah ngumpulin stone, kalian nggak ngekill, nggak crop, nggak nebang pohon, nggak ngeluting, nggak jalan-jalan ke sono ke sini, kalian nggak dapat rewardnya itu. Jadi rewardnya itu ada pendukungnya. Setelah ngumpulin batu dan yang lain, kalian bisa harus crafting dulu nih. Crafting ada berapa biji minimum seperti itu. Lalu ada kalian harus melakukan mining berapa konnya. Terus ada kalian mesti farming dulu. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus kalian kerjakan sebenarnya di belakang layar. Kalau misalkan kalian melakukan ya huruf P, tulis huruf P, kalian harus melakukan itu semua. Tapi kalau misalkan kalian nggak peduli dengan ini semua, kalian akan melakukan itu semua kan? Padahal kalau kalian mencari item tersebut ya kalian sebenarnya melakukan hal-hal itu juga. Jadi yang aku tulis itu adalah kegiatan kalian yang di game itu yang gitu-gitu aja sebenarnya. Intinya di sana itu bertahan, jangan sampai dicolong. Lalu bagaimana kalau misalkan pertukaran sama pemain? Si A ngumpulin dengan si A dan si B saling ngumpulin nih. Jadi aku ngelihatnya kerjasama, aku nggak larang, silahkan. Bertukar, silahkan. Bertukar item, silahkan. Tapi ya tetap aja yang mendapatkan satu pemain. P. Yang mendapat satu pemain. Misalkan si A punya batu nih, tuker aja nih, tuker biar mendapatkan tersebut, silakan. Aku juga deteksi si ID movingnya sebenarnya kan. Tapi kalau misalkan terlalu seperti itu bener-bener dominan, ya udah blokir aja. Lagian kita nggak pernah tahu kan sebenarnya yang keluar itu sebenarnya itemnya apa. Belum tentu batu kan, atau belum tentu potato, nggak ada yang tahu kan, kecuali kalian ngehack sistemnya sendiri. Kalian bisa hack, silahkan gitu, yaitu terbuka lah. Tapi kalau menurutku ya janganlah bro,
mati ya, habis itu dihack kita nggak usah online lagi, udah mati gitu. Nggak seneng banget kayaknya bikin server begini terus dihack terus mati gitu kan. Itu pilihan masing-masing. Jadi nggak semuanya kalian cuman sekedar looting, dapat reward, dapat poin, kalian buang. Nah, itu nggak seperti itu konsepnya jadi ya. Oke, paham ya? Lalu reward yang kedua adalah event. Mungkin aku akan mendapatkan model event jenis beruang galak. Jadi beruang dengan HP yang gede, nilainya mungkin 1000. Tapi hadiahnya juga gede. Ya, kalian bisa kill. Nanti notisnya ada di layar. Notisnya ada di layar, dikasih tahu kalau ada beruang. Kalian bisa kill, nanti nilai gede. Kalian bisa kerjasama, kalau mau dibagi-bagi ya koinnya silahkan gitu. Atau bisa kill animal kayak di video sekarang kan aku lagi tester, itu lagi kill babi, beruang dan yang lain-lain, yaitu nilai sesuai ya, nilai sesuai langsung ditambahkan ke walletnya gitu. Jadi itu reward yang kedua. Jadi selain melakukan farming, looting dan yang lain-lain, ini bisa Pak terus kesempatan di luar sana juga masih banyak itu ya. Masih ada animal kill, itu mendapatkan reward R. Lalu reward yang ketiga adalah PVP. PVP sama pemain. Nah, ini brutal, bos. N. Lalu kalau misalkan si A battle-nya menang, makanya si A mendapatkan 1000 koin dan yang kalah minus 1000 koin. Gitu ya. Kalau misalkan N. Lalu gimana ya ngomongnya ya? Ini lebih cepat dapatnya. Kalian mau battle ya. Kalau misalkan cepat duitnya ya battle adu dador ya, itu taruhannya antara loss atau plus gitu. Ini semua sama aja juga sebenarnya sama PvE sih, yang kill animal ya. Kalau misalkan kita kalah, misalkan kita di kill G N bukan L N. Kalau misalkan kalah, misalkan diterkam ayam ya, diterkam ayam gitu, kalian loss 500 koin. Jadi kalau kalian menang dapat 500, kalau kalah mendapatkan minus 500 gitu. Itu konsepnya. Tapi nggak semua animal kan. Animal ada wolf itu bisa 8 ribuan apa 800 ya. Terus wolf mahal. Bisa panther, tiger dan yang lain. Tapi acak, kita acak. Tapi kalau yang animal kayak itu bikin event yang khusus sih. Nggak semua animal. Jadi nanti kill animal mulu. Terus apalagi ya, sembari ngajarin aku belajar agak ngeblank biaya gitu loh. Setelah PvE, PVP itu kan dari rewardnya. Lalu ada penaltinya juga. Penaltinya itu tadi 1 kalau jatuh, kalau tenggelam, kalau diterkam ayam, animal yang lain, atau kalah battle, semuanya mengalami namanya penalti. Penalti itu pengurangan poin, pengurangan koin. Kalau dari kematian dari tingkat lingkungan, semuanya yang tadi aku bilang, antara jatuh, kepleset, kejedot, diterkam ayam dan yang lain-lain, itu kurangannya 500 koin. Sama rata. Tapi khusus untuk PVP itu adalah 1000 ke player, 1000 ke minusnya ke antar pemain lah, pemainnya plus 1000 dan pemain satunya minus 1000 gitu cuy. Oke? Jadi pikirku itu lebih adil sih. Ada yang mau farming, ada yang mau ngapain aja ya monggo.
semuanya bisa dilacak kayak historis tadi kan bisa kelihatan, jadi bisa kelihatan semua transaksinya dapatnya dari mana. Yang penting enjoy aja sih. Mungkin kalau ada hal yang lain yang aku belum sampaikan nanti aku bikin video lagi sih. Plugin dikit sih, nggak sebanyak kemarin. Iya ditulis N kok loncat-loncat. Kalau misalkan aku masih lupa, belum ingat semuanya ya, nanti tak bikinkan video lagi. Intinya secara custom N kakinya 2 le. Secara custom semuanya sih udah oke sih. Locknya juga udah ada. Sama ini aku sih pengen terapkan namanya living cost. Living cost itu adalah kalian ketika online di server kalian kena biaya. Maunya aku seperti itu, yaitu buat hidup server sendiri lah, bukan buat apa namanya ya kalian main di sini kan dapetin reward, ya kalian harus ada hidup di sini juga ada biayanya lah. Biaya murah, Rp1 doang, Rp1 satu ya. Terus G, lalu apa tadi ya, ngomong apa sih ya? Ya itu tadi apa, living cost yang cuman 1 GC sorry, crypto coin game coin per 1 menit sih, sauprit doang ya. Kalau misalkan terlalu mahal ya monggo nanti di chatting aja. Itu dipotong ketika kalian out, dan nanti ketika kalian masuk pertama kalian mendapatkan semua fitur yang udah ada lah, kayak balance itu pasti dikasih dulu ya, minimum 20.000 lah atau 10.000 balance. Nanti balance itu akan di lock, nggak bisa ditransfer. Misalkan gini, kalau dari player, wah dapat balance nih 50.000, transfer ke pemain lain gitu kan, mau ditukar voucher misalkan, nggak bisa, itu di lock, nggak boleh. Pokoknya minimum kalian punya saldo di wallet itu ya segitu, minimum yang kita kasih itu nggak boleh kurang. Kalau kalian melakukan transfer nggak boleh, kalian melakukan pembelian juga nanti akan dibatasin itu loh. Kan statusnya sekarang cuma bisa transfer aja. G kok terusnya E itu loh, G. Ada pembatasan atau limit tertentu lah. Itu udah aku tes semuanya, udah oke sih. Ya nanti kalau misalkan ada celah ya masih di standby dalam server gitu. Jadi nggak usah terlalu puyeng amat, nilainya juga kecil. Kita lakukan tester dulu, nggak langsung jebret jadi oke bener bagus ya. Kita jalan bersama lah coy. Untuk plugin yang lain apa ya, udah cuman itu aja sih fokusnya, nggak ada yang lain. Yang lainnya apa nggak gitu penting. Ini cok dikasih ini aja udah jalan, ini game udah terintegrasi dan ini udah bagus banget. Ini semua hampir ya udah 100% sih, dari welcome, reward, looting, living cost, wither dynamic ya, dynamic wither yang otomatis, sama dead penalty dari crypto, terus activity. Oh iya, access list ya. Access list itu nanti kalau misalkan living cost sudah jalan, access list itu kalau misalkan kalian nggak punya saldo, kalian nggak boleh masuk. Saldo minimum sesuai dengan yang udah dikasih. Misalkan dikasih 5.000 ya minimum, kalau misalkan masuk ke server harus punya saldo 5.000 itu. Kalau nggak ada saldo itu kalian nggak boleh masuk, nol, nggak boleh masuk sama sekali, ditolak tuh. Jadi diminimalisir lah. Banyak player misalkan nggak ada saldo, connect ya mau ngapain itu di situ kan. Kita mau main-mainnya server kayak server berbayar jadi jatuhnya, tapi ini kita nggak berbayar, kita bikin play to earn aja tuh. Lalu model AFK, yang pasti AFK akan ditendang sekencang-kencangnya tendangannya. Mau yang pakai makro dan yang lain-lain mau pakai bot ya
harus ngikutin aturan lah, kan aturannya sesuai dengan itu. Kalau misalkan nyari bot bisa ngikutin aturan ya monggo. Ini dihapus le, L-nya dihapus. Jadi mau bikin bot, mau bikin ini, mau bikin itu ya kalau misalkan bisa dan itu mengikutin aturan mainnya ya monggo-monggo aja aku mah. Masa mau dilarang ya itu dihapus. Itu mau pakai yang lainnya tools atau apa ya monggo, intinya jangan dihack-hack lah yang aneh-aneh lah. Kita kalau misalkan masih ada celah ya diinfo aja, nanti diperbaiki gitu loh bro. Jadi nggak usah terlalu apa ya, memanfaatkan yang sederu-jerunya lah gitu. Sama-sama cari makan sih sebenarnya. Untuk koneksi ya pasti limit ya, karena misalkan satu IP hanya boleh satu akun misalkan. Iya Jo, satu akun, satu IP, satu akun. Jadi biar nggak apa ya namanya, nggak terlalu banyak lah yang bikin semrawut. Terus apalagi ya, kayaknya sih itu dulu sih, kayaknya belum terlalu banyak sih. Nanti sih itu satu akun tuh mungkin ketika di living cost ya, living cost sama access list ya. Terus cari apa lagi soalnya di dapur, nggak ada yang lainnya sih. Yang penting kita enjoy dulu lah. Habis ini mau final config-nya, nggak ada config yang cocok kira-kira yang mana. Kayak buat climb reward itu pendukungnya itu harus aktivitasnya mau berapa puluh meter dulu movingnya, atau nggak boleh AFK, terus yang lain-lain. Ya aku akan cari dulu yang cocok lah kira-kira seperti itu. Thank you.